hentikan MBG ini. Sejak awal kami selalu sampaikan BGN itu tidak relevan. Pak Prabowo bikin pidato, silahkan menggebu-gebu, tapi kalimat ujungnya adalah saya hentikan MBG ini. Maka besok harinya IHSG akan menguat, rupiah akan terkendali. Please lakukan ini, dan ini suara dari masyarakat. Perbaikan apa yang selama ini diklaim oleh Badan Energi Nasional itu tidak terwujud sama sekali. Hanya menutup gitu ya, memecat orang gitu ya, tapi tidak ada perbaikan dari aspek tata kelola yang sesungguhnya. Baik, boleh ditanggapi Mas Hariko seperti apa? Posisi teman-teman MBG Watch memang seperti disampaikan kemarin, hentikan program MBG, kemudian bubarkan SPPG, kemudian bubarkan BGN. Kami menghormati posisi setiap orang, namun perlu kami sampaikan mengapa hampir seluruh negara di dunia ini menjalankan program makan di sekolah. Jadi mereka itu berpikir jauh ke depan. Jadi negara-negara di luar itu paham sekali biaya yang dikeluarkan untuk program makan di sekolah saat ini itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lonjakan biaya kesehatan di masa depan akibat gizi buruk, akibat anak gampang sakit, dan turunnya produktivitas. Dan memang jumlahnya ini luar biasa ya, banyak sekali yang dipecat. Mungkin ini salah satu yang terbesar dalam sejarah pemerintahan ini. Ini akan terus dilakukan perbaikan. Cara kerja Pak Sudaryono ini diinventarisir semua masalah, diselesaikan satu persatu, kemudian setiap minggu dilaporkan perkembangannya. Terima kasih atas kritik-kritik dari Mas Agus, terutama kritik-kritik dan pengawasan dari DPR dan juga kritik-kritik dari teman-teman wartawan. Sudaryono ini kan sendiri orang Gerindra. Dia orang Gerindra, orang dekat Prabowo Subianto. Jadi menurut kami gonta-ganti pucuk pimpinan ini tidak akan berdampak apapun. Jadi tidak perlu SPPG. Jepang, Korea, Finlandia nggak pakai SPPG, Mbak Adisti. Negara-negara itu tidak pakai SPPG. Saya mau jawab satu-satu. Di Jepang itu pakai central kitchen. Tadi Ibu bilang tidak pakai central kitchen. Ada dapur umum di situ. Di Finlandia juga ada dapur umum. Jadi kita nggak bisa hitam putih, Bu. Maksudnya ya udah semuanya nggak boleh ada SPPG. Mungkin semuanya, maksudnya adalah kombinasi. Tadi Ibu bilang nggak setuju. Ini kombinasi, ini hybrid. Bahkan di Singapura sekarang itu, Bu, sudah mulai berpindah dari dapur konvensional ditarik menjadi central kitchen. Jadi kayak SPPG di Indonesia. Pola SPPG di Indonesia itu agak mirip dengan SPPG yang ada di Jepang. Dapur umum. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang susah dijangkau itu bisa menggunakan kantin sekolah? Makanya Presiden Prabowo bilang kepada BGN, jangan terburu-buru mengambil keputusan, pertimbangkan baik-baik, karena ini sensitif. Kalau menggunakan dapur umum, ini kalau kita beli bahan baku untuk 3.000 orang, ini tentu akan lebih hemat ketimbang beli untuk misalnya di sekolah 200 orang. Sekarang kalau uangnya diberikan kepada sekolah, hampir 500.000 sekolah, apakah itu jaminan tidak terjadi korupsi? Apakah itu jaminan tidak membebani orang tua? Bagaimana kalau terjadi korupsi kemudian para guru memakai baju oranye? Apa yang dilihat oleh para murid-muridnya? Kemudian bagaimana pengecekan BPKP, bagaimana standar gizinya? Kalau semua sekolah itu ada dapurnya. SPPG ini ada kelebihannya, kemudian kantin sekolah ini juga ada kelebihannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan SPPG BGN ini bubarkan, SPPG bubarkan semuanya. Itu semua MBG Watch saya dengar omongannya seperti itu. Mari kita dudukkan persoalannya. Makanya kita harus kaji lebih mendalam, jangan hitam putih. Mari kita menunda kesimpulan, jangan buru-buru memvonis. Karena ini program sudah berjalan di banyak negara. Oke. Sekarang tentang KIP kuliah. KIP kuliah ini juga sering disampaikan. Bahkan KIP kuliah ini tahun 2025 menjadi salah satu isu yang menekankan bahwa Indonesia suram katanya. Padahal faktanya ini ya, anggaran KIP kuliah itu tidak pernah turun, selalu naik anggarannya. Kemudian jumlah penerima manfaatnya juga selalu naik. Inilah bahayanya daripada disinformasi ini. Nah, mengenai terkait dengan latar belakang Pak Sudaryono tadi, disebutkan Pak Sudaryono ini orang Gerindra. Sekarang ini sudah tertanam, Mbak Adisti, di semua pelaksana program makan bergizi gratis ini tidak ada yang kebal aturan.
Mau dia TNI, mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia orang dekat, mau dia orang Gerindra. Kalau mencuri, kalau maling akan kena juga. Sudah banyak loh. Ada anggota kabinet merah putih yang dari Gerindra juga kena, ada kepala daerah dari Gerindra juga kena. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada tebang pilih. Nggak ada tebang pilih. Kemarin ya ada yang mengatakan di forum terbuka, dia ngomong gini, ini kalau pembelian barang-barang negara itu selalu ada markup. Ini yang ngomong bukan aktivis anti korupsi, bukan pengamat. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kebobrokan masalah ini di depan umum. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ada kerugian 15.000 triliun selama 34 tahun akibat kebocoran ekspor. Jadi Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ada masalah-masalah backing tambang ilegal. Jadi Pak Prabowo ini bisa dikatakan beliau ini menyuarakan suara para mahasiswa yang di lapangan. Waktu di Jogja, saya kalau teman-teman berdemonstrasi itu suka nunjuk-nunjuk aparat. Pak, Bapak ini, baju Bapak ini dari uang rakyat loh. Sekarang yang ngomong seperti itu Pak Prabowo kok di depan para aparat itu. Pak Prabowo kan di Kompas TV kan ngomong kemarin. Hai bapak-bapak, itu bintang bapak-bapak, ingat 4 kata. Gaji kita dari rakyat, itu bintangmu, fasilitasmu, semuanya dari rakyat. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa juga disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo ini levelnya bukan helikopter view lagi, sudah melihat ada persaingan antar bangsa. Dan dia melihat seperti saya, seperti Mbak Adisti, kemudian Mbak Anet ini, kita ini satu tim sebetulnya. Negara kita ini sedang berlomba dengan negara yang lain. Mari kita sama-sama lihat. Masalahnya banyak. Ada kebocoran, ada korupsi, sama-sama. Dan tidak pernah Pak Prabowo mengatakan siapa yang mengkritik MBG itu silakan pindah negara. Nggak pernah ada kalimat seperti itu. Justru Pak Prabowo mengatakan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengkritik ini di depan HUT Polri nih waktu Hari Bayangkara kemarin, jangan pernah ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang benar seperti Mbak Anet yang mengkritis begini kan bagus-bagus nih, jangan ada kriminalisasi. Terus apa lagi? Orang yang benar, nih kalimatnya, orang yang benar harus merasa aman. Sebaliknya orang yang melanggar hukum harus diproses. Karena menurut Pak Prabowo kritik-kritik seperti inilah yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Dari sekian banyak latar belakang Mas Sudaryono, pilihannya terfokus kepada politiknya saja. Sebetulnya kalau politik-politik kita bisa juga mempertanyakan kepentingan politik setiap orang, ya kan? Cuma kan nggak etis. Cuma kami sampaikan tadi latar belakangnya banyak. Dia anak petani yang punya kepekaan batin. Dia lulusan Jepang, doktor di IPB. Dia pakar pangan, dia jembatan lintas generasi. Dia paham visi dan misi presiden. Bahkan dia sangat memahami tujuan dari program makan bergizi gratis ini. Dan dia memahami rantai pasok. Kemudian yang paling penting adalah dia punya integritas. Dia tidak punya dapur. Dia bebas konflik kepentingan. Dan di awal dia sudah menyampaikan komitmen dia. Dan memang itu harus ditindaklanjuti. Tapi di awal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa persepsi publik positif terhadap yang baru ini. 41 tahun, tidak punya dapur, kemudian dia bisa menggabungkan nilai-nilai etik yang ada di Jepang dengan nilai-nilai keindonesiaan untuk betul-betul memberantas maling-maling gizi ini, memberantas korupsi. Jadi kita optimis program makan bergizi gratis ini akan lebih baik, lebih bagus di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono. Dan jangan lupa, dia mengatakan saya bukan Superman, sudah didukung sekarang oleh lebih dari 5 orang SDM terbaik dari berbagai kementerian. Dulu kan mengkritik, kritik itu SDM-nya kenapa begini-begini, kenapa nggak para pakar. Sekarang lihat orang-orang yang ada di situ, berbagai macam latar belakang, dari Kejaksaan, BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terus ada perbaikan-perbaikan SDM. Jadi kami menghargai sudut pandang dari teman-teman MBG Watch, tapi izinkan juga bahwa kami harus membangun optimisme dari masyarakat ini karena kita tidak boleh pesimis. Mas Sudaryono mengatakan yang lalu harus kita selesaikan, tapi kita harus terus berjalan ke depan. Di Korea Selatan itu mulai makan bergizi itu tahun 2011. Baru di tahun keempat, di tahun 2015 itu ketahuan korupsinya. Terjadi pembenahan besar-besaran dan itu menjadi titik awal perbaikan program MBG di Korea Selatan. Itu yang kita lakukan saat ini. Makan bergizi gratis ini dampaknya itu luar biasa.
Jadi kalau berdasarkan dari survei Bappenas November 2025 itu, dulu anak-anak yang lapar itu 56% saat sekolah. Sekarang sudah turun menjadi 16%. Kemudian anak-anak yang kenyang saat belajar itu 43%, sekarang naik menjadi 84%. Konsumsi buah juga meningkat. Nah, saya mau sampaikan satu data. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu mengatakan hampir 100% orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Itu sebelum Pak Prabowo dilantik. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Kemudian separuh anak-anak ini pola makannya buruk. Belum 32% anak-anak itu yang anemia, belum yang stunting, belum yang obesitas, belum yang cuci darah. Kita ini udah 81 tahun loh belum menjalankan program makan bergizi gratis. Spanyol itu sudah 120 tahun. Nah, mengenai anggaran pendidikan tadi yang disampaikan tadi, itu di tahun 2025 Mbak Anete 16.167 sekolah diperbaiki ya. Di 2026 71.744 sekolah sedang dalam proses perbaikan. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Kesehatan juga sangat prioritas ya. Bayangkan di tahun 2025 70 juta orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Sekarang sudah 100 orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Targetnya 136 juta. Silahkan dicek. Apakah pernah ada pemeriksaan kesehatan preventif yang sebesar ini sejak zamannya Bung Karno? Itu belum pernah. Atau mau ada closing statement lagi? Iya. Silakan. Singkat saja. Itu saja. Jadi kita sangat berterima kasih terhadap kritikan dari seluruh masyarakat. Dan kritik-kritik tersebut menjadi sejarah dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Dan kita harus berhati-hati sekali lagi terhadap disinformasi ya. Jadi sebetulnya kita ini berbeda tempat saja sama Ibu Anete ini. Tujuannya ini sama. Jadi posisi kita berbeda, tetapi kita sama-sama ingin anak-anak ini sehat ya, panjang usianya, cerdas dan bisa bersaing di tahun 2045. Untuk bersih-bersih, yang melanggar kami berikan sanksi. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Pak Sudaryono ini bebas dari konflik kepentingan karena tidak punya dapur, dan beliau sudah menegaskan kalau istri saya, kalau anak saya atau orang-orang di sekeliling saya memanfaatkan jabatan ini, tolong dilaporkan. Karena dalam banyak kasus korupsi seringkali uang diterima oleh orang-orang di sekitar pejabat itu, entah itu staf khusus atau orang-orang yang mengaku dekat dengan pejabat tersebut. Dan kita optimis keteladanan yang disampaikan oleh Pak Sudaryono ini akan diikuti juga oleh seluruh jajaran di bawahnya. Karena sekali lagi program ini memang pantas dikritik. Karena kita masih baru, ini baru 19 bulan. Kalau kita bandingkan dengan Spanyol itu sudah 120 tahun menjalankan program ini. Maka kritik terus program ini. Terus kalau ada penyelewengan sampaikan, karena ini program yang suci. Jangan sampai kita maling gizi. Maksudnya memakan haknya anak-anak, haknya ibu hamil, haknya balita. Manfaatkan 127 pengaduan itu, terus laporkan. Kalau tidak direspon, sampaikan di media sosial. Jadi diviralkan begitu ya. Diviralkan. Karena program ini masih terus butuh kritikan-kritikan demi perbaikannya ke depan. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa, seluruh masyarakat atas respon positifnya terhadap perbaikan dalam program makan bergizi gratis.